Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi ke praktikum data engineering untuk pertemuan ketiga. Pada video kali ini kita akan membahas untuk materi lexical analysis lanjutan dari data cleansing ya di pertemuan kedua sebelumnya. Tuh, kalau teman-teman eh, belum melakukan atau belum mengetahui cara di data cleansing pertama, eh, mungkin ikuti dulu ya video pembelajaran sebelumnya untuk dapat mengikuti perkembangan di praktikum pertemuan ketiga kali ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke materinya ya. Yang di materi ketiga ini ada lexical analysis. Nah, ini adalah bagian dari data cleansing juga yang mungkin teman-teman bakal pakai di uh, analisis teks ya. Oke, sebenarnya apa itu lexical analysis? Lexical analysis atau dikenal juga sebagai scanning merupakan proses menganalisis teks dalam sebuah program komputer untuk menghasilkan serangkaian token, yaitu unit-unit terkecil dari bahasa pemrograman. Nah, token-token ini kemudian digunakan dalam proses berikutnya dari kompilasi atau interpretasi program, gitu. Setelah proses lexical analysis selesai, token-token yang dihasilkan akan disimpan dalam memori dan digunakan dalam proses selanjutnya dari kompilasi atau interpretasi program. Oke, jadi lexical analysis ini ya, ini sebenarnya apa contoh yang di sini, yang di deskripsinya itu atau definisinya, ini biasa digunakan untuk analisis atau menghasilkan token-token dari sebuah bahasa pemrograman gitu. Tapi kita bisa gunakan juga dalam bentuk teks ya, kayak gitu. Nanti kita akan contohkan gimana lexical analysis ini digunakan untuk menganalisis sebuah atau membersihkan sebuah teks kayak gitu. Oke, di sini ada proses lexical analysis ya. Ini melibatkan memindai teks program secara berurutan. Nah, ini atau programnya bisa dilupakan ya. Dan mengenali pola-pola yang sesuai dengan aturan sintaks bahasa pemrograman yang digunakan gitu. Nah, kalau di case kita itu bukan mengenali aturan sintaks ya, lebih ke aturan eh, bahasa gitu. Jadi misalnya kayak bahasa Inggris tuh ntar ada past tense, ada present tense ya, dan lain semacamnya. Oke, beberapa hal yang dapat diidentifikasi dalam proses lexical analysis ini antara lain yang pertama itu identifier atau menemukan kata-kata yang digunakan untuk menamai variabel, fungsi atau objek lainnya. Nah, ini nggak kita pakai ya. Nanti biasanya identifiernya kita lebih gunakan ke bentuk katanya. Lalu ada keyword. Nah, ini kata-kata khusus dalam bahasa pemrograman yang memiliki arti tertentu seperti if, else, while, dan lain-lain. Nah, keyword ini lebih nanti kita gunakan pada eh, kata yang sering muncul gitu. Lalu ada operator, tanda-tanda aritmatika atau logika yang sering digunakan untuk melakukan operasi pada data gitu. Kayak ini ada contohnya. Untuk teks bisa digunakan, bisa enggak gitu. Nah, terus literal, nilai-nilai konstan seperti angka atau string. Lalu yang terakhir adalah komen, bagian dari kode yang tidak akan dieksekusi, tetapi tetap untuk memberikan penjelasan atau dokumentasi pada kode. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang stemming dan lemmatization. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa itu stemming dan lemmatization. Nah, kita akan next slide. Pertama, stemming. Stemming adalah proses untuk mengambil akar kata atau kata dasar dari sebuah kata. Tujuan utama dari stemming adalah untuk mengurangi variasi bentuk kata dalam teks yang diberikan, sehingga memungkinkan analisis untuk menjadi lebih sederhana dan mudah diproses. Nah, di sini kita ada contohnya, kayak kata makanan, ya, kata akarnya itu makan, dan dimakan juga memiliki kata akar yang sama, yaitu makan, gitu. Nah,
dalam proses stemming, ketiga kata tersebut akan diubah menjadi makan sehingga dapat diberlakukan sebagai bentuk yang sama dalam analisis teks gitu. Contohnya ada kita menganalisis comment section atau review yang ada di suatu media belanja gitu kayak Shopee ataupun Tokped gitu. Nah, semua nih teks yang misalnya pembelian, membeli, membelikan atau dibelikan, beli, itu semuanya akan diubah menjadi kata dasar yaitu beli gitu untuk menganalisis seberapa banyak orang membahas sebuah pembelian kayak gitu. Nah, selanjutnya lemmatization. Nah, ini adalah proses mengubah kata ke bentuk dasarnya, sama ya kayak stemming atau kata dasar yang sesuai dengan kamus atau aturan morfologi bahasa tertentu. Tapi tujuannya untuk mengubah kata-kata dalam berbagai bentuk, misalnya kata kerja. Nah, kata kerja itu bisa diinfleksikan atau kata benda itu yang dimodifikasi oleh artikel menjadi bentuk dasarnya sehingga analisis teks menjadi lebih mudah. Berbeda dengan stemming, lemmatization mencoba untuk menghasilkan kata dasar yang benar dari suatu kata yang memiliki arti yang sama dengan kata tersebut. Contohnya, kata berjalan, berjalan-jalan, dan jalan-jalan. Semua kata tersebut memiliki kata dasar jalan. Tapi jalan kan beda ya. Ada yang jalannya digunakan dalam konteks yang berbeda, misalnya jalan raya. Nah, itu tuh jalan ya, jalanan atau sebuah nama tempat ya, nama objek gitu. Kayak ini jalan raya atau jalan pintas gitu. Nah, kalau misalnya jalannya itu kata kerja, berarti kan berjalan ya, kayak gitu. Nah, karena itu lemmatization bertujuan untuk mempertahankan arti asli dari kata tersebut, sementara stemming hanya berfokus pada bentuk. Oleh karena itu, biasanya stemming sama lemmatization dilakukan dalam satu kesatuan, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada NLTK ya. NLTK sebenarnya adalah toolkit yang kita pakai di dalam nanti kita memproses bahasanya, kayak gitu. Nah, lemmatization biasanya dilakukan menggunakan kamus kata dasar yang mengaitkan kata-kata dalam berbagai bentuk dengan kata dasar yang sesuai atau dengan menggunakan aturan morfologi bahasa tertentu untuk mengubah kata-kata dalam bentuk tertentu menjadi kata dasar. Beberapa algoritma lemmatization yang umum digunakan itu termasuk WordNet, Stanford Core NLP, dan Natural Language Toolkit atau NLTK dalam Python. Selanjutnya ada tokenization. Tokenization ini adalah proses membagi teks menjadi unit-unit yang lebih kecil atau disebut token, seperti kata, frasa, simbol, atau tanda baca. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemrosesan teks dan analisis bahasa alami dengan memindahkan teks menjadi unit-unit terkecil yang memiliki makna, kayak gitu. Contohnya, sebuah kalimat "saya sedang belajar pemrograman" dapat dipecah untuk menjadi token-token yang terdiri dari saya, sedang, belajar, dan pemrograman. Dalam beberapa kasus, tokenisasi juga mempertimbangkan tanda baca dan simbol seperti ini ya, tanda kurung, ini tanda kurung, koma, sama titik ataupun lain-lainnya. Nah, di sini ada metode tokenisasi. Tokenisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan aturan-aturan sederhana seperti membagi teks dengan tanda spasi, tanda baca, ataupun karakter tertentu lainnya. Dengan menggunakan teknik-teknik yang lebih kompleks seperti pemodelan bahasa alami NLP, ya, beberapa alat dan pustaka yang umum digunakan untuk tokenisasi termasuk NLTK, Spacy, dan Stanford Core NLP. Nah, selanjutnya ada stopword removal. Stopword adalah kata umum yang dianggap tidak memiliki makna atau memberikan kontribusi yang minim terhadap pemahaman konten suatu dokumen.
Stop word biasanya diabaikan dalam proses pemrosesan teks atau analisis bahasa alami karena kemunculannya sangat sering dalam banyak dokumen dan tidak memberikan informasi yang penting dalam konteks. Nah, kalau di sini nih ya, contohnya itu kalau bahasa Inggris itu ada the, n, of, to, in. Nah, ini kan kata yang nggak ada artinya ya. The itu benar-benar nggak ada artinya gitu. Terus di Indonesia gitu kayak yang, dari, ke, dan, atau, di, pada, dan lain-lainnya gitu. Sering dianggap sebagai stop word. Nah, ini stop word nanti tergantung dengan kamusnya ya, kamus yang digunakan kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba ngoding ya. Untuk pertemuan kali ini teman-teman bisa buka codingan ya. Nanti mungkin akan di share di grup atau di kolom deskripsi video ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada lexical analysis, stemming, dan lemmatization. Stemming adalah proses untuk mengambil akar kata. Lemmatization adalah proses mengubah kata ke bentuk dasarnya atau kata dasar yang sesuai dengan kamus atau aturan morfologi bahasanya kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada gambar ya, jam itu word stemnya ya, word stemnya. Nah, inflectionsnya itu bisa jumps. Kalau jumps itu kan lompat berkali-kali, jumped itu melompat, jumping itu lompat juga gitu. Cuman beda bentuknya aja kayak gitu. Nah, ini teman-teman sebenarnya kenapa harus ngikutin dari video sebelumnya ya? Karena ini kita masih satu file lanjutan dari video sebelumnya. Ini mungkin bisa di run dulu dari atas biar nggak error. Kita hubungkan dulu sebentar. Nah, ini sudah terhubung ya. Masih sama, kita running aja. Filenya juga masih sama. Kita pakai yang clean post medical notes. Kita tunggu uploadnya terlebih dahulu. Oke, ini kita udah selesai upload filenya. Kita running aja codingan yang kemarin sampai selesai ya. Ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, sekarang kita udah running semuanya. Langsung kita coba, kita ngambil sampel teks lagi ya. Sampel teks sama dengan df.cleanText ilog 1. Nah, kalau kemarin tuh kita ngambilnya nggak clean text ya. Jadi kita sekarang ngambilnya yang clean text untuk sampel teksnya gitu. Nah, ini udah di clean ya. Udah nggak ada huruf besar, nggak ada tanda baca yang nggak penting. Nah, ini kita ambil aja. Jadi kenapa kita harus pakai file yang kemarin, karena kita butuh clean text buat mulai lexical analisisnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita import library NLTK ya, Natural Language Toolkit. Lalu kita define function yang nama functionnya itu simple stemmer. Lalu kita menggunakan variable text lagi seperti kemarin. Lalu ps, variable ps sama dengan nltk.stem.snowball_stemmer. Kita gunakan library-nya dengan bahasa Inggris atau English gitu. Di sini algoritma stemming snowball stemmer ya, sorry. Lalu di sini di line kelima ada variable text lagi. Nah, di sini kita ada sebuah kutip ya, quote, dot join berarti semua kata yang di join pakai spasi. Kita panggil ps-nya, library si snowball stemmernya, dot stem, kita suruh ngestem kata-kata untuk semua kata yang ada di text dot split kayak gitu.
PS ini sama dengan port stemmer, cuman istilah aja, tapi di joinnya dengan spasi karena ada ini ya, kutip ya. Terus kita return teksnya. Nah, kita running. Nah, di sini kenapa kayak nggak ada yang berubah? Ada yang berubah ya, nih misalnya preoperatif jadinya preoper. Terus left wrist ini masih sama, post operatif jadi post stop. Nah, ini kenapa? eh karena kita pakainya itu medical notes ya. Kan kalau bahasa buat medical ya, buat medis itu nggak, kadang nggak ada di sini gitu, nggak ada di kamusnya gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan bentuk-bentuk yang ada di dalam teksnya gitu. Teksnya ini strukturnya udah benar apa belum, kayak gitu. Kayak ini nih misalnya post operatif. Post operatif itu dalam bahasa Inggris harusnya postnya sama operatifnya itu dipisah gitu. Cuman mungkin di medis itu digabung jadinya kayak gini, jadi post op doang gitu. Tapi ini udah bisa digunakan ya kayak gitu. Untuk contoh aja kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba pakai file yang lain, file teks yang lain, bisa coba sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan library Spacy untuk lemmatized-nya, untuk lemmatization-nya. Kita download dulu. Ini jangan khawatir, ini nggak pakai kuota ya. Jadi ini yang download itu Google-nya, buat Google-nya juga kayak gitu. Tuh, ini speednya juga kan gede banget ya. Nah, mungkin speed internet rumah kalian segini. Oke, ini harusnya bentar lagi selesai. Nah, ini udah selesai ya. Lalu kita ke sel kode selanjutnya, kita import spacingnya dari si Python ya. Nah, ini yang tadi itu buat apa? Ini buat download kamusnya atau pustakanya ya. Nanti yang akan kita gunakan sebagai kamus atau morfologi bahasa, aturan morfologi bahasa dari si lemmatization-nya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kurang jelas mungkin bisa diulang lagi videonya, jadi paham untuk lemmatization itu apa. Kita import specie, library specie dari si Python-nya ya. Nah, si specie itu butuh kamusnya gitu. Jadi di sini kita buat variabel NLP sama dengan specie dot load library atau kamus yang ini N core web language, berarti ini English core web language gitu. Nah, kalau udah kita buat function simple lemmatizer, dalam parameternya juga text. Nah, di sini ada text sama dengan NLP, berarti sini ya. Berarti kita load si teksnya dengan panduan kamus Core Web Language. Lalu teks masih sama, spasi join word.lemma underscore if word.lemma tidak sama dengan pronunciation ya. Ini pronunciation ya, pron itu, else word.text forward in text. Ini algoritma untuk si lemmatization menggunakan spesi itu. Nah, ini jadi kayak gimana jika kata-kata yang ada di dalam si NLP-nya itu atau si teksnya itu tidak sama dengan pronunciation yang ada di kamusnya ya, itu akan dikembalikan. Jika ada di dalam kamusnya, itu akan dirubah ke bentuk dasarnya kayak gitu kasarnya.
gitu. Ini sama kayak stemming tapi algoritmanya pakai dari spesi. Bisa dicoba dipahami masing-masing itu dari penjelasan yang tadi ya. Karena ini emang sedikit ribet, tapi kasarnya uh, word.lemma ini adalah variabel teksnya ya. Jika kata-kata yang ada di dalam word lemma tidak sama dengan pronunciation atau ejaannya, itu akan diproses terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada akan dikembalikan ke dalam kata-kata yang ada di teksnya, kayak gitu. Ini kita running. Terus kita running juga. Nah, kalau kalian sadar di sini ada yang keganti nih di awalnya. Kalau tadi ini bukan live. Kalau tadi itu coba kita ini ya kode kayak gini, sampel text. Nah, ini yang tadi ya. Yang sebelum itu left, tapi sesudahnya itu live. Nah, ini kenapa kamus yang di-download itu sangat penting gitu. Karena kalau kalian lihat di HP kalian atau kalian sadar dengan bahasa ya, bahasa Inggris itu ada macamnya gitu. Macamnya maksudnya kayak gimana? Kalau di handphone kalian tuh biasanya disuruh milih pakai bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris yang dari mana? Ada bahasa Inggris yang dari US, ada bahasa Inggris yang dari UK atau Inggris gitu. Dari Amerika atau dari negara Inggris gitu, soalnya beda. Nah, contohnya kalau left kan kita taunya itu kiri ya, right itu kanan. Tapi di bahasa Inggris yang di salah satunya yang kita download ini Inggrisnya left itu keluar, left. I'm left the building. I left the building. Nah, berarti ini kan kata bentuk kedua ya, gitu, dikembalikan ke kata bentuk pertamanya gitu. Ada juga right. Right itu kayak right ini ya. Misalnya right gini. Right itu bisa kanan atau betul. Nah, ini maksudnya perbedaan kata dari bahasa Inggris. Kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari lemmatization-nya. Oke, kita lanjut ke tokenization. Sekarang kita buat sampel text df.cleanText, masih sama ya sampel textnya. Terus doc, variable doc sama dengan NLP, sampel text masih sama kita tapi ngambil NLP dari sampel textnya. Nah, untuk token di dalam dokumen print token .text, token post. Nah, ini maksudnya gimana? Karena tadi ya kita NLP ini nih udah ngambil dari spesi gitu. Jadi tiap token atau kata yang ada di dalam doc itu dipisahin dari spasi, dipisahin, nanti di print si tokennya sama si postnya atau post itu ini ya poin apa ya, ya pokoknya si positionnya gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi di sini print token dari teks dan postnya gitu. Lupa ini post apa, tapi mungkin teman-teman bisa Google ya. Tapi ini tuh bentuknya ya, bentuk dari si bentuk dari si katanya gitu. Nah, di sini ada noun, kata benda, adjektif, kata sifat, punctuation itu tanda baca, numerik ya. Terus verb itu kata kerja, prop n itu kata benda yang spesifik, proper noun.
gitu. Nah, di sini udah dibagi ya, tiap setiap katanya itu udah dibagi jadi token kayak gitu. Part of speech, oh iya, pose itu part of speech ya, bagian dari katanya. Nah, jadi kayak di sini nih misalnya 7 ya, numeric, mililiter noun, kata ini ya, kata benda, adjective, terus ada punctuation tanda baca, titik bener ya, strip tanda baca, terus ada deflate. Deflate itu kempes, itu kata kerja atau ngempesin. Atau misalnya remove nih, remove tuh mengeluarkan, kata kerja bener. Oke, ini untuk yang tokenization. Selanjutnya ada stop word. Nah, pertama kita cek dulu kata yang paling sering muncul. Di sini pd.series, berarti kita bikin series kata yang di join pakai spasi. Terus kita di sini pakai df clean text, values-nya split, terus values count dot head sama dengan 20. Nah, ini maksudnya apa? Setiap kata yang di join pakai spasi gitu akan dihitung. Nah, ini nih kenapa tadi kita butuh clean text ya, karena kalau di sini semua titiknya tuh dipisahin juga dari katanya ya. Biasanya kan kalau misalnya akhiran titiknya itu tidak dipisahin, nah ini titiknya dipisahin biar dihitung jadi satu kata. Nah, di sini tentu aja titik, koma, terus strip. Ini ada patient karena ini data medis ya, pasti ada pasien yang paling sering muncul. Ini adalah kata-kata yang paling sering muncul kayak gitu. Lalu selanjutnya ada nltk.download. Nah, ini kita download stopwordnya ya, kita nyuruh nltk download di stopwordnya si nltk sendiri. Terus kita buat variabel stopword list sama dengan nltk.corpus.stopwords.words English. Nah, ini fungsinya itu emang banyak ya. Ini kita ngambil dari library nltk, korpusnya apa, si stopwords ya, katanya itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini udah semuanya udah ada ya di stopword list. Nah, ini kita bisa ganti, misalnya panjang dari stopwordnya itu, isi yang dari stopwordnya itu apa aja, bukan panjangnya ya, sorry. Misalnya nih I, me, my, myself, we, our, ours, ourself, you, your. Nah, ini tuh buat ngecek doang apa aja kata yang ada di dalam si stopwordnya. Misalnya 20. Nah, ini tambah panjang, tambah ke samping ya tuh. Oke, selanjutnya kita buang ya stopwordnya. Kita define function lemmatized and stopword, remove stopword ya. Jadi kita sekalian lemmatized, sekalian ngeluarin stopwordnya. Kenapa? Jadi ini tuh nanti digabung semua, lemmatized, remove stopword sama tokenization sama ngeluarin stopword gitu. Ini doc.nlp text, tadi kalian udah lihat di atas harusnya. Ini ya. Nah, ini nih yang udah di token. Tokens, di dalam tokens jika ini lemmatization ya, sama jika kata yang di dalam si teksnya itu tidak sama dengan di ejaannya atau pronunciationnya, dikembalikan. Lalu kita buat filter token. Nah, ini token. Nah, token for token in tokens gitu ya. Jadi token itu diulangin ya. Setiap token yang ada di dalam tokens, jika token.lower, jika teks yang di tokennya itu tidak ada di stopword list, dikembalikan ke token. Jika ada di stopword list, tidak akan dikembalikan, dibuang tokennya itu. Nah, terus di sini kita buat filter text. Filter teksnya ini buat apa?
Jadi kan tadi kita udah ngebalikin setiap tokennya ya, tapi setiap tokennya itu belum dipisahin. Nah, kita pisahin pakai spasi, kita join pakai spasi gitu. Jadi kalau misalnya nanti nggak di join pakai spasi, si teksnya itu nggak ada spasinya buat pisahin antar katanya. Kita running. Nah, ini nih udah nih. Ini yang belum ya, ini yang udah. Nih, kalau nggak ada yang berubah, bisa ganti sampel teksnya ya. Mungkin karena ini data medis gitu, nggak terlalu banyak yang berubah gitu, paling kayak tanda baca atau kayak gimana nya aja gitu ya yang dirubah. Nah, misalnya kita, nah di sini kita masukin functionnya aja, clean. Gimana cara kita biar tahu kalau ini tuh udah kena si stop word removal. Nah, ini rada lama ya karena gede. Kita tungguin dulu. Oke, ini udah selesai ya runningnya. Nah, kita plot PLT is not defined. Oh, ini harus di running dulu, sorry. Yang ini ya, ini di running dulu. Yang import matplotlib as PLT. Ini kita running lagi. Nah, di sini ada sebelum sama sesudahnya gitu. Nah, ini gimana maksudnya? Sebelumnya itu kan jadi ini distribusi total number of word, berarti distribusi total kata di dalam teksnya ya. Nah, ini sebelumnya tuh eh tiap apa namanya, tiap indeks itu karakternya eh ada berapa gitu. Kayak ini misalnya di indeks 0 ya, 01 gitu. eh Katanya itu ada sampai 500, sebelumnya itu lebih dari 500. Nah, buat cara lihatnya lebih gampangnya kayak tadi. Kita eh ininya kita jalanin fungsinya ya. Ini yang clean ya. Tadi ya, yang ini 3851. Nah, kalau kita udah proses dari stopwatchnya, nah ini nih ada yang nambah, ada yang kurang gitu, tergantung dari proses lemmatized-nya. Karena data berupa medical records, jadi tidak banyak banget yang berkurang contohnya. Nah, ini nih yang udah kena stopwatch sama lemmatized-nya ya. Ini yang belum gitu nih, kayak tadinya nih ini 3851, sebelumnya 3866. Indeks kedua tadinya 4428. Nah, ini jadi 4429. Ini ada yang nambah gitu. Kenapa nambah? Karena tadi ya, di ini tuh tergantung dari library si lemmatization-nya gitu. Contohnya kayak tadi ya, yang left itu jadi live. Ini kan nambah ya, yang tadinya ada 3, yang tadinya ada 4 jadi 5. Kayak gitu. Tapi penyebaran dari si eh katanya itu udah lebih bagus, lebih sedikit gitu penyebaran katanya. Oke, mungkin sampai sini aja untuk praktikum di pertemuan 3 untuk lexical analysis. Mungkin dari sini eh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan ke Aspraknya ya. Nanti untuk codingan dan bahannya akan disematkan di kolom komentar ataupun deskripsi. Mungkin saya akhiri untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.